Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya akan kembali menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada dua orang buta datang kepada Yesus. Dan singkat cerita ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Artinya apa, saudara? Bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah mereka, dan mujizat pun terjadi. Mata mereka terbuka, mata mereka dimelekkan pada waktu itu, saudara. Bayangkan, saudara, mata yang buta itu adalah penyakit yang parah, saudara. Penyakit yang tidak masuk akal. Bisa melihat lagi. Secara medis pun itu sangat mustahil. Dan mungkin saja mereka adalah orang yang buta sejak lahir. Tetapi mata yang buta, yang mustahil untuk bisa melihat kembali, tetapi ternyata Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mata yang buta. Artinya apa, saudara? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Dia. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya mau menegaskan kepada setiap saudara saat ini, bahwa apapun beban, apapun persoalan, apapun masalah saudara, dengar saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil. Kalau begitu parahnya, begitu mustahilnya pun orang buta tersebut bisa mengalami mujizat, tapi ternyata dia mengalami mujizat oleh Yesus hari ini. Apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyembuhkan saudara yang mungkin sakit saat ini. Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara yang hancur saat ini. Allah sanggup, dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan bayangkan, saudara, pada waktu itu dikatakan ada dua orang buta datang kepada Yesus dan mengikutinya sambil berseru-seru. Dengar, saudara, dua orang buta bersama. Tidak diceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa bersama-sama.
Tetapi mungkin bisa kita duga-duga, saudara, bahwa mereka adalah orang buta yang punya kebutuhan khusus, selalu harus diperhatikan, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Dan mungkin keluarga mereka pun sudah bosan. Orang yang biasa memperhatikan mereka pun sudah bosan. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak diperhatikan lagi, mereka akhirnya cari teman. Dan ketika satu saat mereka bertemu dengan orang buta yang lain, mereka senasib, akhirnya mereka mulai menjalani hidup bersama-sama. Artinya, saudara, kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak lagi dipedulikan. Keluarga pun tidak memperhatikan mereka lagi, karena mereka selalu hanya diperhatikan dan diperhatikan, butuh perhatian khusus dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib gara-gara mereka kurang diperhatikan. Orang yang sudah diabaikan. Dengar, saudara, tetapi ternyata orang yang sudah diabaikan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan mereka pun disembuhkan. Mereka pun mengalami mujizat. Dan hari ini, saudara, selain bahwa tidak ada yang mustahil, apapun masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hanya jadi beban, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin selama ini orang-orang tidak mempedulikan saudara dalam masalah dan persoalan saudara. Tidak ada lagi yang memperhatikan saudara. Tapi dengar, saudara, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Kalau orang buta itu, kedua orang buta itu yang mereka mungkin tidak lagi diperhatikan, tapi ternyata diperhatikan oleh Yesus, maka hari ini percayalah, saudara, bahwa Tuhan pun sanggup mempedulikan saudara. Dia pun penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, bagaimana sehingga kedua orang buta itu mengalami jamahan Yesus? Apa yang mereka lakukan untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita mengalami mujizat dan mengalami campur tangan Tuhan? Dikatakan ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau dikatakan berseru-seru, saudara, itu berarti bukan hanya sekali dia berseru, berarti berkali-kali dia berseru. Jadi mungkin pada waktu itu mereka berseru, Yesus tidak dengar, Yesus tidak, ataupun mungkin Yesus dengar, tapi mereka diabaikan untuk menguji mereka. Tapi mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup. Dan tidak ada orang yang terlalu hina bagi Tuhan, Dia peduli kepada saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara rindu mengalami mujizat, apakah saudara sudah hidup berseru kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah berseru-seru? Artinya saudara terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, teruslah berseru, saudara. Jangan pernah berhenti. Teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup menjamah saudara. Itu yang pertama. Kalau kita rindu mengalami mujizat, teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengar saudara sekali lagi bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang masih peduli, itulah Yesus. Itu sebabnya mereka datang memohon belas kasihan Yesus. Mereka berkata, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Saat ini mungkin dalam kehidupan saudara tidak ada orang yang peduli saudara. Tapi dengar, Tuhan mempedulikan saudara. Hari ini mohonlah belas kasihan daripadanya.
maka dia akan campur tangan, maka dia akan mengulurkan tangan menjamah saudara. Dia peduli kepada saudara, mohonlah belas kasihannya. Dia peduli, tidak ada orang yang terlalu hina bagi dia. Di video-video sebelumnya, saudara, kita sudah belajar orang kusta yang dianggap hina dan najis pun Yesus ulurkan tangan dan menjamah tubuh yang najis itu dan mentahirkannya. Tidak ada yang terlalu hina bagi Tuhan. Dan hari ini siapapun dan bagaimanapun latar belakang saudara, saudara layak di hadapan Tuhan dan dia mau mengulurkan tangan jika hari ini saudara memohon belas kasihannya. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam semua rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Selain mereka terus berseru-seru, selain mereka memohon belas kasihan Tuhan, mereka juga datang dengan iman. Ketika Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maksudnya aku dapat menyembuhkan engkau, melekkan matamu yang buta. Mereka berkata, kami percaya. Saat ini kalau Yesus bertanya, percayakah engkau bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalah ekonomimu, memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan usahamu dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang saudara jawab? Mari kita jawab saudara, ya Tuhan, kami percaya. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan saat ini, berserulah kepada Tuhan terus. Setiap pagi ikuti channel doa, sahabat doa ini saudara. Terus berseru, setiap pagi terus berseru, jangan bosan, jangan menyerah. Teruslah berseru dan mohonkan belas kasihannya, karena dia Allah yang penuh belas kasihan saudara. Dan percaya bahwa dia Allah yang sanggup bertindak. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biar firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara, mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya. Lakukan mujizat ya Tuhan. Lakukan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit mereka, apapun yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anakmu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhanmu, nyatakan mujizatmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, kerjakan kesembuhan. Kalau ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anakmu terpapar virus COVID-19, ulurkan tanganmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, tiada yang mustahil bagimu. Lakukan mujizatmu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizatmu dan menyembuhkan anak-anakmu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tanganmu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anakmu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anakmu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tanganmu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anakmu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anakmu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban, masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizatmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizatmu dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anakmu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka
telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha di mana di masa pandemi ini Tuhan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.